Malaysia, sebuah negara yang dikenal dengan ekonomi yang stabil dan pertumbuhan pesat, ternyata pernah menghadapi krisis keuangan yang cukup serius hingga harus menjual berbagai aset strategis demi menutupi utang yang terus menumpuk. Langkah ini memicu perdebatan luas di kalangan masyarakat dan pakar ekonomi, terutama mengenai bagaimana sebuah negara dengan ekonomi yang tampaknya kuat bisa berada dalam posisi yang begitu genting. Penjualan aset negara bukanlah keputusan yang diambil dengan ringan, melainkan tindakan yang terpaksa dilakukan untuk menghindari kebangkrutan yang lebih dalam. Banyak yang mempertanyakan bagaimana Malaysia bisa sampai ke titik ini dan apa dampaknya bagi masa depan ekonomi mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, utang nasional Malaysia terus meningkat. Sebagian besar disebabkan oleh proyek infrastruktur besar-besaran, pengelolaan keuangan yang kurang efisien, serta dampak dari skandal keuangan yang mengguncang negeri. Salah satu skandal terbesar yang pernah mengguncang Malaysia adalah kasus 1MDB, yang menyeret nama-nama besar dalam pemerintahan dan menyebabkan hilangnya miliaran ringgit. Kasus ini tidak hanya merusak reputasi Malaysia di mata dunia, tetapi juga memperburuk kondisi keuangan negara, memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah drastis guna menstabilkan kondisi fiskal. Dengan defisit anggaran yang semakin melebar, opsi menjual aset negara pun menjadi pilihan yang sulit namun tak terhindarkan. Salah satu aset yang dijual adalah saham-saham di perusahaan milik negara serta properti strategis yang sebelumnya dianggap sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi Malaysia. Beberapa aset tersebut bahkan dijual ke perusahaan asing yang menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya kendali negara terhadap sektor-sektor vital. Banyak rakyat Malaysia yang kecewa dengan langkah ini, menganggap bahwa pemerintah telah mengorbankan masa depan negara demi menambal kesalahan pengelolaan keuangan di masa lalu. Namun, di sisi lain, beberapa ekonom berpendapat bahwa tanpa langkah tersebut, Malaysia akan menghadapi konsekuensi ekonomi yang jauh lebih buruk. Selain penjualan aset, pemerintah Malaysia juga berusaha mencari jalan lain untuk memperbaiki kondisi keuangan negara, seperti menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ketat, menarik investasi asing, dan menyesuaikan kebijakan pajak. Namun, langkah-langkah ini tidak serta-merta membalikkan keadaan. Perlambatan ekonomi global, ketidakpastian politik, serta dampak pandemi turut memperburuk situasi, membuat Malaysia semakin tertekan dalam menghadapi kewajiban utangnya. Bahkan, beberapa lembaga pemeringkat internasional sempat menurunkan peringkat kredit Malaysia, yang membuat kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi negara itu sedikit terguncang. Di tengah situasi yang penuh tantangan ini, muncul kekhawatiran bahwa Malaysia bisa menuju kebangkrutan jika tidak segera menemukan solusi jangka panjang yang efektif. Beberapa analis memperingatkan bahwa jika pemerintah terus bergantung pada penjualan aset tanpa strategi ekonomi yang berkelanjutan, Malaysia bisa kehilangan lebih banyak sektor strategisnya. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah bagaimana negara ini akan mempertahankan pertumbuhan ekonominya tanpa mengorbankan kepentingan rakyat dan kesejahteraan generasi mendatang. Namun, di balik semua tantangan ini, Malaysia masih memiliki potensi besar untuk bangkit. Dengan sumber daya alam yang melimpah, sektor pariwisata yang kuat, serta posisi strategis dalam perdagangan internasional, negara ini masih bisa mencari jalan keluar dari krisis. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah lebih bijak dalam mengelola keuangan negara, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Reformasi struktural dalam sistem ekonomi dan politik juga menjadi kunci agar Malaysia bisa keluar dari ancaman kebangkrutan dan kembali ke jalur pertumbuhan yang stabil. Masyarakat Malaysia pun berharap bahwa pemerintah tidak lagi mengulangi kesalahan masa lalu yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Kepercayaan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah menjadi faktor penting dalam menentukan arah masa depan negara. Jika pemerintah gagal mengelola keuangan dengan baik, bukan tidak mungkin Malaysia akan menghadapi krisis yang lebih parah di masa depan. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih pro-rakyat, kebijakan fiskal yang disiplin, serta langkah-langkah konkret dalam menarik investasi yang produktif menjadi sangat penting untuk menghindari skenario terburuk bagi negeri jiran ini.
Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan ini, berbagai sektor di Malaysia merasakan dampak dari keputusan penjualan aset. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah infrastruktur dan properti. Beberapa proyek pembangunan yang semula direncanakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi justru tertunda atau bahkan dibatalkan akibat kekurangan dana. Hal ini menyebabkan ketidakpastian di kalangan investor serta memperlambat laju perkembangan ekonomi dalam negeri. Selain itu, dengan banyaknya aset yang jatuh ke tangan asing, muncul kekhawatiran bahwa Malaysia akan kehilangan kontrol terhadap sumber daya strategisnya sendiri. Di sektor industri dan manufaktur, tekanan ekonomi ini juga berdampak besar. Banyak perusahaan yang sebelumnya bergantung pada dukungan pemerintah mulai mengalami kesulitan dalam mempertahankan bisnis mereka. Beberapa perusahaan terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja atau bahkan menutup operasionalnya karena kondisi keuangan yang semakin ketat. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh usaha kecil dan menengah atau UKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Malaysia. Dengan daya beli masyarakat yang menurun akibat ketidakpastian ekonomi, bisnis lokal semakin sulit bertahan dan berkembang. Sementara itu, sektor keuangan juga mengalami gejolak yang cukup signifikan. Kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi Malaysia mengalami penurunan, menyebabkan aliran modal keluar dari negara tersebut. Beberapa bank dan lembaga keuangan harus menyesuaikan kebijakan mereka untuk mengatasi kondisi ini, termasuk dengan memperketat pemberian kredit dan meningkatkan suku bunga. Namun, kebijakan ini justru memperburuk keadaan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan finansial untuk bertahan di tengah situasi sulit. Jika kondisi ini terus berlanjut, dikhawatirkan Malaysia akan semakin kesulitan dalam menggerakkan roda ekonominya kembali ke jalur yang lebih stabil. Di tengah tantangan yang ada, pemerintah Malaysia diharapkan mampu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Reformasi ekonomi yang lebih komprehensif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa Malaysia tidak hanya bergantung pada penjualan aset sebagai solusi jangka pendek. Investasi dalam sektor produktif, penguatan industri domestik, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara harus menjadi prioritas utama. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Malaysia masih memiliki peluang untuk keluar dari krisis ini dan kembali membangun masa depan ekonominya yang lebih stabil dan berkelanjutan.